Materi selanjutnya yaitu dalam Fatwa Nomor 9 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang pembayaran ijarah. Pembayaran ijarah sendiri yaitu secara makna dan konteks dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian dalam ijarah rukun dan syaratnya yang pertama adalah sigot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dengan bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberian sewa atau pemberian jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga, objek akad ijarah adalah yang pertama ada manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa atau upah. Yang selanjutnya ada ketentuan objek ijarah. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan atau tidak diharamkan dalam agama. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Yang ketujuh, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Yang kedelapan, pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dan jenis yang sama dengan objek kontrak. Yang kesembilan, kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, ataupun jarak. Yang selanjutnya adalah kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa antara lain menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, dan menjamin bila terdapat cacat pada barang yang diberikan. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa yaitu membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. Menggunakan biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau tidak material. Jika barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakannya tersebut. Kodifikasi produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Pembiayaan ijarah adalah penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembiayaan sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Persyaratan pembiayaan ijarah. Yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atau objek sewa. Yang kedua, objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan jelas. Yang ketiga, pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun utang. Yang keempat, bank dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa jika disebabkan kelalaian nasabah. Yang kelima, bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas nasabah. Yang keenam, kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Yang ketujuh, bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah. Yang kedelapan, bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Yang kesembilan, bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Karakteristik pembiayaan ijarah. 1. Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing. Yang kedua, pembiayaan dapat dilakukan untuk tujuan modal kerja, investasi, ataupun konsumsi. Yang ketiga, bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu. Yang keempat, bank dapat melakukan review atas harga sewa berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Yang kelima, barang yang menjadi objek ijarah adalah barang bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa
Yang keenam, bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa. Yang ketujuh, pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran ataupun dibayar sekaligus. Selanjutnya, ada tujuan atau manfaat pembiayaan ijarah, yaitu bagi bank syariah. Yang pertama, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Yang kedua, memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan atau ujroh. Kemudian, tujuan dan manfaat bagi nasabah, yaitu yang pertama, memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan. Yang kedua, merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang. Selanjutnya, ada identifikasi resiko pembiayaan ijarah. Yang pertama, bank menghadapi potensi resiko kredit yang disebabkan oleh nasabah wan prestasi atau default. Yang kedua, bank menghadapi potensi resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. Yang ketiga, bank menghadapi potensi resiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.